Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Railisa Putri, NIM 5041. Di sini saya akan menjelaskan hakikat tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Aspek perkembangan pada anak usia dini telah ditentukan indikatornya melalui standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini yang tercantum pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau yang sering disingkat dengan STPPA adalah kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup aspek nilai agama dan moral, aspek fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Keenam aspek tersebut harus selalu menjadi landasan bagi para pendidik untuk merancang berbagai program pengembangan kemampuan anak usia dini. STPPA ini juga memiliki arti sebagai kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan. Aspek perkembangan pada anak usia dini meliputi: pertama adalah nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral yang perlu ditanamkan sejak dini meliputi pengenalan pribadinya terhadap agama yang dianut dan mengenalkan serta mengajak anak untuk mengerjakan ibadah sesuai agamanya serta akidah dalam berperilaku yang baik. Yang kedua adalah fisik motorik. Fisik motorik meliputi motorik kasar, motorik halus, dan perilaku keselamatan. Praktek yang dapat dilakukan untuk memenuhi aspek perkembangan fisik motorik adalah dengan membiasakan menggerakkan tubuh dan seluruh anggota badan, mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk, memiliki berat dan tinggi badan, membiasakan diri untuk hidup bersih dan sehat. Yang ketiga adalah kognitif. Kognitif terdiri dari beberapa macam seperti belajar pemecahan masalah, berpikir logis, pengenalan lingkungan sosial alam dan teknologi, serta berpikir simbolik. Jadi anak dapat belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupannya sehari-hari, lalu mengenal berbagai perbedaan sebab dan akibat, mulai mengenal eksplorasi dan mencari tahu tentang alam dan sekitarnya, serta mengenal dan memahami huruf abjad dan angka. Yang keempat adalah aspek bahasa. Aspek bahasa terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu anak mampu memahami bahasa. Yang kedua, anak mampu mengekspresikan bahasa, dan yang ketiga adalah keaksaraan. Yang kelima adalah sosial emosional. Sosial emosional meliputi kesadaran diri, rasa tanggung jawab, serta perilaku prososial. Dalam hal ini, anak akan mampu mengendalikan diri, mengatur diri, sabar, dan berperilaku sopan sesuai norma dan aturan yang ada. Yang keenam adalah seni. Dalam aspek seni, anak akan mampu mengeksplorasi diri dan berimajinasi dengan gerakan musik, drama, dan bidang seni lainnya seperti seni lukis, seni rupa, seni suara, dan seni kerajinan. Perkenalkan, nama saya Indah Septa Sakdia dengan NIM 190210205040. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kognitif anak pada usia 3-6 bulan. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Terhadap Anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002, bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 28 ayat 1, rentangan anak usia dini adalah usia 0-6 tahun yang tergambar dalam pernyataan yang berbunyi, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Adapun standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau yang disingkat STPPA usia 3-6 bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak mengenali lingkungan di sekitarnya. Nah, dengan mengenali lingkungan di sekitarnya ini, itu dapat berupa anak mampu mengenali wajah orang terdekatnya. Nah, anak itu sudah bisa tahu yang mana ibunya, yang mana ayahnya, yang mana pengasuhnya, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada anak dapat mengenali suara-suara orang terdekatnya. Jadi anak itu bisa mengerti, ini suara ibu, oh ini suara ayah, ini suara nenek. Yang selanjutnya ada mengamati benda-benda yang ada di hadapannya. Nah, anak itu sudah bisa menangkap atau sudah bisa melihat secara ya meskipun tidak terlalu detail benda-benda yang ada di hadapannya. Biasanya tertarik pada benda-benda yang berwarna-warni seperti itu. Yang selanjutnya ada anak mampu mendengarkan suara-suara yang ada di sekitarnya dan juga memiliki rasa ingin tahu lebih detail dengan benda yang sedang dia pegang. Jadi anak itu sudah bisa membanting mainan, bisa membongkar mainan, juga bisa memukul-mukulkan mainan tersebut. Yang kedua, menunjukkan reaksi atas rangsangan. Nah, anak juga sudah bisa menunjukkan reaksi atau rangsangan terhadap sesuatu, seperti memperhatikan mainan yang menggantung di atas tempat tidur dan benda bergerak atau benda yang bersuara. Seperti anak itu menggoyangkan mainannya agar mengeluarkan bunyi, bermain cilukba. Terus anak juga itu suka bermain bertepuk tangan. Yang selanjutnya ada anak mengulurkan kedua tangannya untuk meminta sesuatu. Nah, ini merupakan reaksi yang diberikan anak kepada orang di sekitarnya dengan mengulurkan kedua tangannya itu ada apa ya? Ada reaksi untuk anak ingin dipangku atau ingin digendong atau bisa juga minta dipeluk seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Tina Hasana Karim, NIM 19 0210505063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai STTPA kognitif anak usia 6 sampai 12 bulan. Pada lingkup perkembangan kognitif sendiri, pada STTPA dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengenali lingkungan di sekitarnya, dan yang kedua yaitu menunjukkan reaksi atas rangsangan yang diberikan. Untuk anak usia 6 sampai 12 bulan sendiri, dalam STTPA dibagi lagi menjadi dua, yaitu anak usia 6 sampai 9 bulan dan juga anak usia 9 sampai 12 bulan. Oke, kita mulai dari lingkup perkembangan kognitif yang pertama, yaitu anak sudah dapat mengenali lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk anak usia 6 sampai 9 bulan, tingkat pencapaian perkembangan sendiri mencakup dalam mengamati berbagai benda yang bergerak di sekitarnya. Nah, untuk mengamati benda di sekitarnya ini, contohnya seperti anak sudah dapat mengamati benda-benda yang bergerak seperti mainan yang digantung ibu di atas tempat tidurnya, sehingga mainan tersebut bisa bergerak dan anak dapat mengamati benda tersebut. Untuk yang kedua yaitu anak usia 9 sampai 12 bulan. Tingkat pencapaian perkembangannya mencakup anak sudah dapat memahami perintah sederhana, seperti ketika anak diajak ibu untuk melihat benda-benda di sekitarnya seperti cicak di dinding, burung yang ada di sangkar. Nah, itu anak sudah dapat memahami perintah
sehingga anak ikut ibu untuk melihat cicak yang ada di dinding dan juga burung yang ada di sangkar, seperti itu. Oke, untuk lingkup perkembangan kognitif anak yang kedua, yaitu anak sudah dapat menunjukkan reaksi atas rangsangan. Lah, untuk anak usia 6 sampai 9 bulan, tingkat pencapaian perkembangan anak ini mencakup tiga tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama, anak sudah dapat menjatuhkan benda yang ia amati. Contohnya seperti anak sudah dapat menjatuhkan mainan atau benda yang ia amati. Tingkat awal dari menjatuhkan benda ini ialah anak sudah dapat memindahkan mainan yang ia amati dengan tangan kanan atau tangan kirinya, kemudian ia pindahkan ke tangan kanan atau tangan kirinya, seperti itu. Kemudian untuk tingkatan yang kedua, yaitu anak sudah dapat menjatuhkan benda yang ia amati tersebut secara berulang-ulang. Nah, anak tidak hanya menjatuhkannya sekali saja, tetapi juga berkali-kali. Untuk yang ketiga, yaitu anak sudah dapat berpaling ke arah sumber suara. Nah, contohnya seperti ketika anak sedang asik bermain, tiba-tiba anak mendengar suara dari kendaraan ayahnya yang baru saja pulang bekerja. Nah, anak pun berpaling dari dunia permainannya ke arah sumber suara kendaraan ayahnya tersebut. Nah, untuk anak usia 9 sampai 12 bulan ini, tingkat pencapaiannya juga ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu anak sudah dapat menoleh ketika memanggil nama dari anaknya. Anak memberi reaksi berupa tolehan disertai dengan misalnya tawa atau tersenyum, seperti itu. Untuk tingkatan yang kedua, yaitu anak sudah dapat mencoba mencari benda atau mainan yang disembunyikan. Pada tingkatan ini, ibu bisa mengajak anak bermain mencari mainan yang ibu sembunyikan di salah satu dari kedua telapak tangan ibu. Kemudian bisa naik tingkatan dengan ibu menyediakan bak pasir, di mana di dalam bak pasir tersebut telah ibu simpan mainan yang disukai oleh anak, sehingga anak dapat mencari mainan tersebut di dalam bak pasir, seperti itu. Kemudian untuk tingkatan yang ketiga, yaitu anak mencoba untuk membuka atau menutup gelas atau cangkir. Nah, untuk tingkatan ini, ibu bisa menyediakan gelas yang berisi air, di mana air tersebut akan diminum oleh anak. Gelas tersebut diberi tutupan sehingga ibu memberi kesempatan kepada anak untuk membuka tutup dari gelas tersebut, kemudian membantu anak untuk meminum air dalam gelas tersebut, dan ibu kembali membantu anak menutup gelas tersebut, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Diani 547. Saya akan menjelaskan standar tingkat pencapaian perkembangan kognitif anak usia 12 sampai 24 bulan. Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau biasa yang disebut dengan STPPA, aspek perkembangan kognitif anak terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada belajar dan pemecahan masalah, yang kedua ada berpikir logis, dan yang terakhir ada berpikir simbolik. Berikut tingkat pencapaian pada aspek perkembangan kognitif anak usia 12 sampai 24 bulan yang meliputi: yang pertama ada belajar dan pemecahan masalah. Yang pertama ada anak usia 12 sampai 18 bulan, yaitu menanyakan nama benda yang belum dikenal. Anak biasanya menanyakan benda yang belum dikenalnya kepada orang tuanya, sambil anak itu menunjuk ke arah benda tersebut. Misalnya, anak menunjuk ke arah bola.
Lalu ada menyebut nama sendiri dan orang-orang yang dikenal. Nah, pada usia 12-18 bulan ini biasanya anak sudah bisa menyebutkan nama-nama yang sering mereka temui. Misalnya, dengan anak tersebut memanggil nama mama, kakak di dalam keluarganya. Dan biasanya anak mengenali nama teman seusianya. Yang kedua ada usia 18-24 bulan, yaitu mempergunakan alat permainan dengan cara memainkannya tidak beraturan. Nah, misalnya ada satu wadah diisi dengan mainan balok, satu wadah diisi dengan mainan boneka binatang, dan satu wadah lagi diisi dengan mainan mobil-mobilan. Nah, anak biasanya akan senang dengan mengosongkan wadah-wadah tadi, lalu memilah isinya dan mengembalikan mainan-mainan tadi ke tempat semula atau ke wadah aslinya tersebut. Lalu anak memahami gambar wajah orang. Nah, anak biasanya akan mengenali wajah orang tuanya. Jadi pada usia 18-24 bulan ini tidak mau digendong oleh orang lain kecuali mamanya sendiri. Nah, biasanya anak akan menangis jika dia mengetahui bukan mamanya lah yang menggendongnya. Yang kedua ada berpikir logis. Yang pertama ada usia 12-18 bulan, membedakan ukuran benda yang lebih besar atau kecil. Jadi, anak akan menata benda-benda mulai dari yang besar, lalu benda yang lebih kecil, ataupun dengan sebaliknya. Misalnya, dengan anak menata balok, menurut anak tersebut balok itu ukurannya paling besar sendiri. Yang kedua ada usia 18-24 bulan. Jadi anak mengetahui akibat dari sesuatu perlakuannya. Anak tersebut akan menarik apa saja yang ada di sekitarnya. Misalnya anak itu menarik taplak meja atau barang yang ada di depan mereka dengan dia menariknya. Yang terakhir ada berpikir simbolis. Jadi yang pertama usia 12-18 bulan menyebutkan bilangan tanpa menggunakan jari dari 1 sampai 10. Tapi biasanya anak suka ada yang terlewat. Biasanya anak menghitung langsung berucap tanpa menggunakan jari, tetapi masih banyak anak yang menghitung mulai dari 1 sampai 10 tapi mereka meloncat akannya. Misalnya dia menyebutkan 1, 3, 4, 5 seperti itu. Yang kedua ada usia 18-24 bulan. Jadi menyebutkan angka 1-5 dengan menggunakan jari. Pada usia 18-24 bulan ini anak sudah bisa mulai menghitung menggunakan jari. Tetapi dia hanya bisa dengan menyebutkan mulai dari angka 1 hingga angka 5. Seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alita Dua Azizan, NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat pencapaian pada aspek kognitif anak usia 2-4 tahun. Pada tingkatan ini ada 3 ruang lingkup. Yang pertama ada belajar dan pemecahan masalah. Di dalam ruang lingkup tersebut ada beberapa indikator. Yang pertama, anak dapat melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain. Ketika anak dilihatkan suatu benda, anak akan melihat dan mengamati, kemudian rasa ingin tahu anak muncul dengan menyentuhnya. Yang kedua, anak dapat meniru cara pemecahan orang dewasa atau temannya. Anak akan menirukan hal yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai bentuk pemecahan masalah. Misalnya, anak melihat kakak membuka tutup botol minuman, kemudian jika anak ingin minum, anak akan menirukan dan mencoba melakukan membuka tutup botol seperti apa yang dilihatnya. Yang ketiga, konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang tua. Anak akan fokus pada benda atau minuman yang menarik perhatiannya, sehingga anak akan konsentrasi mengutik-ngutik mainannya. Yang keempat, ada mengeksplorasi sebab dan akibat. Ketika anak diberikan bola, anak melemparkan ke atas, kemudian bola akan jatuh dan memantul. Anak akan memahami jika bola akan memantul jika dilemparkan ke atas. Yang kedua, ruang lingkup berpikir logis. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, anak dapat menyebutkan bagian-bagian suatu gambar seperti gambar wajah orang, mobil, binatang, dan sebagainya. Di sini anak mulai mengenal nama-nama benda sekitar. Contoh, ketika anak sedang pergi dengan orang tua, anak melihat dan menunjuk barang di sekelilingnya. Yang kedua, ada mengenal bagian-bagian tubuh.
Saat ditanya dan ditunjuk bagian tubuh, anak dapat menjawab dengan benar dan tepat. Yang ketiga, anak dapat memahami konsep ukuran besar, kecil, panjang, pendek. Contohnya, anak mampu bercerita setelah anak mendapatkan pengalaman secara langsung. Contoh ketika anak melihat gedung besar atau mainan besar. Yang keempat, anak dapat mengenal 3 macam bentuk. Anak dapat mengenali dan menyebutkan bentuk benda setelah ia melihat seperti. Anak dapat menyebutkan bentuk seperti anak melihat tempat sepatu yang berbentuk kotak dan melihat bakso yang berbentuk bulat. Ruang lingkup yang ketiga ada berpikir simbolik. Di sini terdapat 4 indikator. Yang pertama, anak dapat meniru perilaku orang lain dan menggunakan barang. Saat memegang telepon, anak bertingkah seakan-akan sedang bertelepon layaknya orang dewasa. Yang kedua, anak dapat memberikan nama atas karya yang dibuatnya. Saat anak membuat karya dari pasir pantai, anak menamai bahwa karya tersebut adalah Istana Ratu. Yang ketiga, melakukan aktivitas seperti kondisi nyata. Misal, anak memegang gagang telepon, anak bertingkah seakan-akan sedang bertelepon. Yang keempat, anak dapat menyebutkan peran dan tugasnya. Misal, anak mampu menyebutkan koki dan tugas memasak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Indah Oktarika Kustiawan, NIM 190 21 020 50 60. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan aspek kognitif anak pada usia 4-6 tahun. Berdasarkan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STTPA, aspek perkembangan kognitif anak terbagi menjadi 3. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah. Yang kedua, berpikir logis. Dan yang ketiga, berpikir simbolis. Saya akan menjelaskan mengenai belajar dan pemecahan masalah. Yang pertama, mengenal benda berdasarkan fungsinya. Anak dapat mengenal dan mengerti suatu benda berdasarkan fungsinya. Contohnya, pisau fungsinya untuk memotong dan pensil fungsinya untuk menulis. Yang kedua, menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik. Di sini anak bermain mobil-mobilan dapat mengibaratkan kursi yang dibariskan sebagai mobil. Yang ketiga, mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gerimis, hujan, gelap, terang. Yang keempat, mengetahui konsep banyak dan sedikit. Anak paham bagaimana suatu jumlah dapat dikatakan sedikit atau banyak. Contohnya, saat anak melihat segerombolan bebek yang sedang berenang, anak akan mengatakan, "Wah, bebeknya banyak ya." Yang kelima, mengekspresikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri dan terkait dengan berbagai pemecahan masalah. Yang keenam, memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang, lingkungan sosial. Contohnya, sebagai peserta didik, atau anak, atau teman. Yang ketujuh, menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik, seperti apa yang terjadi ketika air ditumpahkan. Yang kedelapan, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima di lingkungan sosial. Contohnya, ketika melihat temannya bertengkar, anak mampu menjadi penengah dan menyuruh saling berjabat tangan dan meminta maaf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua, berpikir logis. Yang pertama, mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna, atau ukuran. Contohnya, anak dapat mengelompokkan benda berdasarkan warna merah, dikelompokkan dengan benda
yang berwarna merah juga, dan sebagainya. Yang kedua, mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Contohnya, anak terjatuh dari sepeda karena tidak berhati-hati bersepeda. Yang ketiga, mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan dua variasi. Contohnya, anak mampu mengelompokkan bola biru dengan bola merah dan balok hijau dengan balok berwarna kuning. Yang keempat, mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna. Contohnya, seperti menyusun balok dengan urutan warna pelangi. Yang kelima, mengenal perbedaan berdasarkan ukuran, lebih dari, kurang dari. Contohnya, anak dapat membedakan balok warna merah lebih besar daripada balok yang berwarna hijau. Yang keenam, menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan. Seperti, ayo kita bermain berpura-pura menjadi seekor burung. Yang ketujuh, mengenal sebab akibat tentang lingkungannya. Misalnya, anak mengerti bahwa angin tertiup menyebabkan daun bergerak. Air dapat menyebabkan suatu benda menjadi basah. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai berpikir simbolik. Yang pertama, membilang banyak benda 1-10. Contohnya, anak sudah dapat menyebutkan jumlah mainannya atau benda yang ada di sekitarnya dengan bilangan 1-10. Yang kedua, mengenal konsep bilangan. Anak telah mengenal konsep bilangan dengan bisa menyebutkan angka, baik itu dengan nyanyian atau dengan percakapan biasa. Yang ketiga, mengenal lambang bilangan. Anak sudah bisa membedakan lambang bilangan yang mana angka 1, angka 2, dan angka 3, hingga seterusnya. Bisa dengan pembarengan media kertas, bergambar, atau dengan jari-jari tangan. Yang keempat, mengenal lambang huruf. Anak dapat menyanyikan atau menyebutkan macam-macam lambang huruf dengan mengenali yang mana huruf A, huruf B, dan seterusnya. Yang kelima, menyebutkan lambang bilangan 1-10. Anak telah dapat menyebutkan lambang bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang keenam, menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. Contohnya, anak dapat menjumlahkan banyaknya gambar pensil yang ada di bukunya dengan menyebutkan atau menulis jumlah dari gambar pensil tersebut menggunakan angka. Ketujuh, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Anak bisa mencocokkan suatu gambar yang berjumlah 1 dengan angka 1. Yang kedelapan, mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan. Anak telah mengetahui yang mana bagian dari huruf konsonan, seperti B, C, D, F, dan seterusnya. Dan yang mana bagian dari huruf vokal, contohnya A, I, U, E, O. Yang 9, mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan, atau ada benda pensil yang diikuti tulisan dan gambar pensil. Contohnya, anak dapat memberitahu kepada orang-orang di sekitarnya mengenai benda-benda yang anak lihat, baik itu namanya, warna, atau jumlah dari beberapa anggota badannya, seperti jumlah kaki pada meja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.